Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam mereview power tool dan alat-alat pertukangan. Dan untuk video kali ini saya akan mereview dan mengetes kembali sebuah mesin las yang sebenarnya sudah lama saya beli ya, sekitar 2 tahun lebih. Meskipun ini jarang pakai dan kondisinya juga sangat bagus, masih belum ada minus apapun. Nah, mereknya Daisung, tipenya ARC120E. Kemudian di bawahnya ada tulisan welding machine. Dan juga ada dayanya di sini tertera 900 watt. Kemudian ada juga ini gambar mesinnya berwarna oranye. Dan di bawahnya ada tulisan ISO 9001 CE. Travolas ini sebenarnya sudah saya beli 2 tahun lebih ya. Jadi karena jarang dipakai, jadi kondisinya masih original seperti baru dibeli. Artinya belum ada sedikit pun minusnya, belum pernah rusak dan juga belum pernah dibongkar. Jadi saya beli ini dengan harga di bawah 1 juta, jadi sekitar 900.000 rupiah di Kota Batam, di tempat tinggal saya. Mungkin beda daerah, beda harga. Oke, sekarang kita lihat nih kelengkapannya. Masih lengkap ini, ada kacamata hitam untuk las. Kemudian buku petunjuk manual dan kartu garansinya ini juga masih ada. Meskipun kondisinya agak sedikit buram gini. Kemudian inilah mesinnya berwarna oranye, masih saya bungkus karena ya saya simpan agak lama juga ya. Oke, kita langsung melihat spesifikasinya. Jadi warnanya ini adalah warna khas Daisung, warna oranye. Nah, di bagian depan ini ada juga nih tertulis tipenya 120E. Kemudian di sini ada lampu indikator. Apabila kita on kan dia akan menyala berwarna kuning. Kemudian di bawahnya ada lampu, ada tulisan OC gitu ya, mungkin over capacity maksudnya. Dan ini adalah settingan ampernya dari 0 hingga 120 ampere. Untuk bagian bawah ada lubang coakan gitu untuk sirkulasi udara. Kemudian konektor potnya ada pada bagian bawah, plus dan minus, karena ini trafo DC. Nah, ini seal garansinya masih ada, ini belum pernah saya bongkar, masih ori. Di sini ada lubang sirkulasi udara juga. Dan pada bagian samping juga tertulis mereknya. Nah, bagian atasnya ada untuk handling, ini untuk mengangkat, memindahkan ke tempat-tempat lain. Kemudian ada juga coakan untuk menggantungkan trafo ini. Nah, untuk bodinya ini terbuat dari logam, bagus. Kemudian pada bagian belakangnya kita lihat. Nah, di sini ada input powernya 220 volt AC. Ini kabel inputnya. Kemudian ini ada tombol on off-nya berada pada bagian belakang. Dan pada bagian bawah ada sebuah kipas pendingin komponennya. Dan ini adalah kabel powernya, cukup besar dan cukup kuat. Jadi ini masih ori semua, meskipun sudah 2 tahun lebih saya beli. Nah, untuk bagian bawah di sini ada sebuah skrup atau mur gitu yang fungsinya adalah untuk menghubungkan trafo ini menuju jalur grounding atau RD. Ini dia bautnya berukuran 10 mm. Nah, jadi karena trafo ini bodinya terbuat dari logam atau penghantar listrik yang baik, jadi seandainya terjadi konslet pada bagian dalam komponen ini, maka bodinya ini akan nyetrum ya. Jadi untuk itu kita perlu menghubungkan
bagian sini dengan sebuah kabel menuju ke bumi atau ke jalur RD yang sudah ada. Jadi ini untuk mencegah sengatan listrik ya. Nah, jadi tujuan saya mereview kembali trafo las ini meskipun sudah lama dibeli, karena kondisinya ini masih ori, masih belum pernah rusak, belum pernah dibongkar, dan masih kinclong. Kemudian untuk kinerjanya juga masih bagus, dan nanti akan kita tes, kita buktikan ya. Jadi ya memang sebenarnya saya pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan gitu. Nah, bobotnya juga trafo ini enteng, jadi sangat mudah untuk dibawa untuk bekerja di luar. Jadi kita tidak kerepotan lagi dengan bobot yang berat. Kemudian untuk daya listriknya juga 900 watt. Jadi ini cocok juga dipakai di bengkel-bengkel yang dayanya rendah. Bahkan saya juga makainya di rumah yang listriknya hanya 6 ampere gitu. Jadi ya sampai sekarang juga tidak pernah terjadi masalah gitu. Masih fit lah gitu performanya. Nah, sekarang saya akan coba menyalakan trafo ini. Jadi nanti kita tes untuk mengelas. Nah, kita pastikan dulu kabel powernya tersambung dengan baik. Pastikan tidak goyang. Nah, untuk menghidupkannya ada pada bagian belakang. Tadi sudah kita lihat. Kita pasang juga kabel konektornya. Nah, ini dia sudah menyala. Tampak lampu indikatornya berwarna kuning. Kemudian terdengar juga suara kipasnya agak sedikit berisik gitu. Nah, ini settingan ampernya ini perlu kita sesuaikan dengan kawat las kita. Jadi ini kabel elektrodanya, ini electrode holdernya, bawaan juga. Kita pasangkan ke pot yang ada kode plusnya. Kemudian untuk yang minnya ini kita hubungkan ke kabel massa. Nah, terdengar ini suaranya. Ada juga udaranya di sini, udara dari kipasnya. Nah, sekarang saya akan coba mengetes kembali mesin ini apakah performanya masih bagus. Pertama kita sediakan dulu kacamata las, kacamata putih juga nggak apa-apa ya. Kemudian kawat las yang saya pakai ini adalah merek Nico Steel, tipenya RD460 2,0 mm. Ini kawat las andalan saya. Kemudian saya akan mengelas besi holo 1,2 mm. Nanti akan kita sambungkan. Kemudian ya, ini yang paling penting adalah gunakan sarung tangan yang khusus untuk pengelasan agar kita tidak terkepegang besi panas gitu. Oke, langsung kita tes.
Nah, ini hasilnya mantap ya. Sepertinya matang nih lasannya. Dan kawat lasnya juga tidak lengket gitu pada saat pengelasan, karena ada juga sebagian trafo yang biasanya lengket pada saat pengelasan dengan arus rendah. Oke, kita sekarang coba las besi padat. Nah, teman-teman bisa lihat inilah hasilnya. Jadi saya menggunakan kawat las yang sama dengan ampere sekitar 95 ampere. Inilah hasil pengelasannya pada besi padat. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri nih kualitas trafo Daesung ini. Jadi setelah 2 tahun lebih dipakai, tapi performanya itu masih bagus. Jadi hasil pengelasannya pada besi padat ini seperti ini, matang kelihatannya, meskipun saya kurang ahli ya dalam pengelasan. Kemudian untuk pengelasan pada hollow juga bagus, nggak lengket tadi. Nah, jadi kita ya pandai-pandailah merawat trafo ini. Jadi pada saat pengelasan itu usahakan jangan sampai terjadi over capacity. Artinya sesuaikan dengan beban yang kita gunakan. Kemudian kawat las juga harus disesuaikan dengan ukuran ampernya. Jadi kalau saya mengelas besi hollow itu biasanya menggunakan arus sekitar 80 sampai 85 ampere. Sedangkan untuk besi padat ya di atas 90 ampere sampai 100 ampere. Dan saya tidak pernah melebihi kapasitas dari trafo ini. Dan ini adalah beberapa barang-barang yang pernah saya buat dengan menggunakan trafo ini. Jadi sebenarnya memang seringnya dipakai untuk pengelasan besi-besi hollow. Dan ini adalah sebagian kecil aja ya yang pernah saya videokan. Sebagiannya lagi tidak sempat divideokan pekerjaannya. Jadi untuk dipakai di rumahan juga ini bagus karena daya listriknya rendah, tidak boros dalam pemakaian listrik. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, sekian dulu video saya. Segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video ini saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.